Halo, berjumpa lagi dengan saya Ridho Finadi. Ya, pada kesempatan kali ini kita bikin openingnya sedikit berbeda. Ya, saya menemukan foto lama saya yang cukup unik di sini. Bisa joget-joget sendiri. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier satu variabel dan dua variabel ya. Oke. Nah, bagi kalian jangan skip video ini supaya lebih paham dan jangan lewatkan instruksi. Nah, jangan lewatkan baca instruksi yang ada di deskripsi untuk pengerjaan tugas berikutnya ya. Oke, kita langsung saja. Ini dia videonya. Nih, pertidaksamaan linier. Jadi yang akan saya bahas ini ada dua ya, pertidaksamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, pertama dulu pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi begini, misalkan contohnya ya. Contohnya itu 2x tambah 3 lebih dari 9. Nah, yang disebut dengan pertidaksamaan ya, ini tanda ini nih. Lebih dari, kurang dari, ya, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, itu disebut dengan pertidaksamaan. Kalau persamaan, ini tandanya pemisahnya ini yaitu berupa sama dengan. Itu ya. Jadi kalau pertidaksamaan ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Itu ya. Nah, ini contoh pertama nih. 2x tambah 3 lebih dari 9. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kenapa ini disebut pertidaksamaan linier satu variabel? Yang pertama, tandanya bukan sama dengan. Kemudian, variabelnya satu, yaitu x. Nah, bagaimana menentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini? Ya, caranya tinggal pindah ruas seperti biasa saja, seperti persamaan pada umumnya. Ya, hanya beda tanda di sini pertidaksamaan, gitu saja. Ya, pindah ruas 2x lebih dari 9 kurang 3. Kemudian 2x lebih dari 6. Berarti x-nya sama dengan 3. 3 dari mana? 6 dibagi 2. Gitu ya. Nah, nih gambarnya ya, gambar grafiknya. Karena cuma satu cukup seperti ini saja. Kalau dia hanya lebih dari, maka ini bulat kosong ya. Bulat kosong di angka yang ditentukan, yaitu 3 di sini ya. Kalau x lebih dari 3 berarti di poin nomor 3. Oke. Nah, bulatnya ini bulat kosong. Nah, jadi karena lebih dari, maka arahnya ke kanan, ya kan? Selanjutnya kan 4, 5, 6 kan gitu kan. Nah, diakhir di sebelah kanan. Oke, contoh lain. Min 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 9. Pindah ruas biasa sampai pada akhirnya di sini. Ini ya, x kurang dari sama dengan min 3. Nah, bedanya kenapa kok tandanya bisa berubah menjadi kebalikannya ini? Nah, saat ya, ini perlu dicatat ya, saat dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, ya, untuk menentukan nilai x ini, saat dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya ini berubah menjadi kebalikannya. Kalau semisal sebelumnya ini lebih dari, maka selanjutnya setelah dibagi dengan bilangan negatif atau dikali dengan bilangan negatif, tandanya menjadi kurang dari. Itu ya. Jelas ya? Hanya berlaku kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif. Nah, ini kan 6 untuk menentukan nih ya. X-nya ini 6 dibagi min 2, ya kan? Dibagi min 2. Nah, itu kan dibagi bilangan negatif kan. Maka tandanya berubah. Tapi kalau misalkan di sini 2,
Ini 2, di sininya yang min 6. Jadi kan min 6 dibagi 2. Karena dibagi 2 itu kan bilangan positif, maka tandanya tidak berubah. Ya, ingat itu ya. Yang berubah hanya kalau dibagi dengan bilangan negatif. Nah, ini seperti halnya ini, 6 dibagi min 2. Nah, jadi tandanya berubah. Oke. Nah, karena ini ada sama dengannya, ya. Yang tadinya tidak ada, ini kan bulat kosong. Kalau ada sama dengannya, maka di sini bulat penuh. Ya, ini menandakan bahwa min 3 itu ikut dalam penyelesaiannya. Nah, gitu ya. Karena kurang dari, maka arahnya ke kiri. Gitu. Oke? Paham ya? Mudah ya? Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, ini disimak betul-betul. Lagi-lagi ini pertidaksamaan, tandanya ini ya, bukan sama dengan, walaupun di sini ada sama dengan ya, selain sama dengan ini ada kurang dari, maka ini termasuk pertidaksamaan. Oke, 2 variabel karena variabelnya ada 2, yaitu x dan y. Nah, bagaimana cara menentukan nilai x dan y yang memenuhi pertidaksamaan ini? Nah, kalau sebelumnya yang kemarin ya kan, kita menentukan nilai x dan y dalam persamaan itu kan dalam bentuk titik ya, 2, berapa gitu ya, x, y dalam bentuk titik. Nah, kalau ini dia berupa daerah ya, berupa daerah penyelesaian. Jadi banyak sekali titik-titik yang memenuhinya. Nah, kita simak saja penjelasannya seperti ini. Yang pertama, tentukan dulu titik potongnya ya. Nah, 2x tambah 3y sama dengan 6. Ini kita rubah ke dalam bentuk persamaan dulu ya. Nah, kita bikin tabel biar mudah. X, y, dan x, y. Caranya, misalkan ya, kita ini terserah sih, angkanya ini kalian bebas pilih angka berapa saja. Tapi kalau saya pilih angka yang mudah saja, yaitu 0. Ya, kita misalkan x-nya ini 0. Nah, kita misalkan x-nya 0. Tinggal disubstitusikan ke sini. 2 kali 0 kan gitu kan. 2 kali 0, 0 ya. Berarti ini habis nih. Tinggal 3y sama dengan 6. Berarti y-nya 6 bagi 3. Dapatlah 2. Gitu ya. Paham ya? Saya tidak perlu menjelaskan ini lagi karena ini sudah dijelaskan pada sebelum-sebelumnya. Baik di SMP ya juga sudah ada. Nah, maka titiknya x, y 0,2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan lagi y-nya yang 0. Ya. Kenapa saya milih 0 ya? Biar mudah ngitungnya saja. Oke. Nah, y-nya 0. 2x tambah 3 kali 0. 3 kali 0, 0 ya. Jadi sisa 2x sama dengan 6. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, 2x sama dengan 6, berarti 6 dibagi 2 ya. Dapatlah hasilnya 3. Nah, maka titiknya 3,0. Oke? Paham ya? Nah, ini kita gambar. Karena ada 2 variabelnya x dan y, maka kita juga menggambar sumbunya pun 2. Nah, gitu ya. Nah, kita tentukan ini 0,2 dan 3,0. Oke. Nah, di sini 3,0, di situ 0,2 ya. Jangan sampai terbalik ya. Di sini kenapa di sini 3,0? Karena x-nya yang 3. X-nya 3, y-nya 0. Di sini berarti titiknya. Nah, kalau ini 0,2. Jadi x-nya 0, y-nya 2. Nah, di sini letaknya. Paham ya? Jangan sampai salah menentukan ini. Nah, dari titik ini kita hubungkan. Ya. Nah, garis inilah yang disebut dengan 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, dari sini. Ya. Nah, karena garis itu membagi dengan 2 wilayah ya. Wilayah yang di sebelah bawah kita sebut saja, atau sebelah kiri terserah kalian lah. Ya, dan sebelah kanan atau sebelah atasnya ini, ya kan? Nah, kita uji titik saja.
terserah sih, ini uji titiknya kalian mau ngambil titik berapapun terserah ya. Asal jangan di garis ini ya. Nah, yang lebih mudah ya, yang lebih mudah dan pasti, di sebelah kiri garis ini ada titik 0,0 ya kan. Ya udah, tinggal kita uji titik 0,0. Ini di sebelah kiri garis ya. Ya kan? Di sebelah kiri garisnya ini posisinya ada 0,0. Nah, artinya 0,0 itu kan X-nya 0, Y-nya 0 ya kan. Tinggal kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Jadi balik ke awal ya. 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Ya kan? Setelah kita hitung ternyata 0 ini kurang dari 6. Apakah 0 itu kurang dari atau sama dengan 6? Ya, benar ya kan? 0 itu kurang dari 6. Benar. Nah, karena pernyataannya benar, maka daerah di sebelah kirinya ini benar. Nah, maka sebelah kirinya inilah merupakan daerah penyelesaian. Oke, paham ya? Kenapa di sebelah kiri yang daerah penyelesaian? Karena setelah kita uji titik 0,0 yang ternyata berada di sebelah kiri garis, nilainya benar. Oke, paham ya? Kalau Pak, bagaimana kalau ternyata ini salah? Kalau di sebelah kiri 0,0 dan kita uji, ternyata salah, maka yang benar itu di sebelahnya, yaitu sebelah kanannya. Nah, gitu. Paham ya? Jadi yang diarsir itu sebelah kanannya. Ini arsirannya ini besar sekali ya, sampai ke ujung dunia pun tidak selesai nih. Ya, karena saking besarnya. Jadi cukup sampai sini saja yang sudah mewakili itu ya. Oke, saya rasa mudah ya. Yang sulit mungkin nih, masih bingung ya, menentukan kenapa daerah penyelesaian sebelah kiri. Saya ambil contoh ini ya. Ada dua buah gelas, misalkan ya. Dua buah gelas. Gelas yang kiri, saya isi teh. Gelas yang kanan, saya isi kopi. Nah, saya perintahkan kepada kalian, yang manakah gelas yang berisi teh? Nah, itu kan. Sebelumnya kan kalian pasti mencicipi lebih dulu kan. Misal kalian mencicipi sebelah kanan, yang ternyata saya isi kopi. Kalian cicipi rasanya kopi. Berarti kan salah. Nah, yang sudah pasti sebelah kiri yang teh, ya kan gitu. Nah, kalau kalian cicipi yang sebelah kiri sudah rasanya teh, benar, ya sudah. Berarti daerah penyelesaiannya di sebelah kiri tadi. Nah, gitu ya. Paham ya? Oke, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di bawah jika ada pertanyaan. Jangan lupa baca deskripsi yang ada di bawah ya. Baik, kalau memang ada komentar tolong dibaca juga. Lihat instruksinya dengan jelas, jangan sampai kalian bertanya lagi ya. Pak, ngumpulkannya hari ini boleh nggak Pak? Udah jelas ada di situ kok ya. Jamnya sudah jelas, kapan waktunya, ya kan? Nah, konsekuensinya jangan lupa ya. Kalau telat apa ya? Bentar lagi bagi rapot, ulangan ya, ulangan dulu baru bagi rapot. Jadi belajarlah dengan baik. Oke, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Berikan dukungan kalian dengan cara subscribe, like, serta komennya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.